Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang kebijakan ekonomi masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita lihat bahwa praktek ekonomi Nabi ini terbagi atas dua. Jadi sebelum kenabian dan setelah kenabian. Sebelum kenabian, Rasulullah SAW berprofesi sebagai pedagang. Dia berdagang hingga ke negeri Syam, membawa barang-barang dari pamannya Abi Thalib dan juga barang-barang Siti Khadijah. Jadi pada saat berdagang, Rasulullah SAW memiliki 4 sifat yang perlu kita contoh. Ya, 4 yang perlu kita contoh. Yang pertama, sifat Rasulullah adalah jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sidik. Artinya kalau Allah menyebut bahwa curang itu adalah haram, maka jangan dilakukan. Itu sidik namanya. Kemudian jujur kepada manusia itu namanya amanah. Di barang siapa yang diberikan kepercayaan oleh manusia, maka harus jaga kepercayaan tersebut. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dalam berdagang adalah cerdas, fatonah, ya, cerdas, ahli strategi. Jadi berdagang harus punya strategi bisnis. Jangan sampai tidak punya strategi. Ya, kalau jujur saja tidak cerdas, nanti ngenes, ya. Jadi harus fatona, harus cerdas. Kemudian tidak hanya cerdas secara strategi, tapi juga cerdas melobi, namanya tabligh, ya. Pandai berbicara kepada orang lain, berbicara mengenakkan pendengaran orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam berdagang juga banyak bersedekah. Jadi suatu ketika sahabat datang kepadanya, "Ya Rasulullah, dagangan kami ini untungnya sedikit, sedangkan dagangan orang Yahudi untungnya banyak. Kenapa demikian?" kata Rasulullah. "Kami ini berdagang mengikuti caramu ya Rasulullah. Jadi kalau orang berdagang membeli, kalau orang membeli 1 kilo, kami kasih 1 kilo. Kamu orang beli 2 kilo, kami kasih 2 kilo. Kalau orang Yahudi beli 1 kilo, kadang timbangannya cuma 9 mato. Beli 2 kilo, kadang timbangannya cuma 1 kilo 7 mato. Itu orang Yahudi." Langsung Rasulullah mendengar itu, mengatakan, "Salah cara berdagang kamu seperti itu. Cara berdagang yang benar itu," kata Rasulullah, "kalau orang beli 1 kilo, ditambah lagi sedikit biar hangat. Jadi kalau orang beli daging 1 kilo, diiris lagi sedikit daging, ditambah biar hangat gitu." Jadi seperti itu. Sehingga setiap kali orang membeli, pedagang itu bersedekah. Sedekah itu mengundang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah berdagang adalah dengan cara membina hubungan dengan banyak orang. Dan Rasulullah, kita hidup tentunya tergantung dengan orang lain, tergantung dengan orang tua kita, tergantung sama kawan kita, tergantung keluarga kita, tergantung tetangga kita. Jadi Rasulullah mengajarkan banyak-banyak berterima kasih kepada manusia. Kita hadir sampai hari ini karena berkat doa dari manusia sebelum kita. Jadi dalam hadis kursi disebutkan, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama saja tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode setelah kenabian adalah kebijakan Nabi setelah menjadi kepala negara. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mengangkatnya sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemimpin agama. Jadi apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama, membangun masjid. Masjid itu adalah sebagai tempat kegiatan umat. Jadi ini yang dilakukan Nabi. Kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah kaum muslimin dan muhajirin. Jadi muhajirin ini adalah kaum yang hijrah. Kaum Ansar adalah kaum yang ada di Madinah. Jadi ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, kemudian dia dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Abi Rafi. Jadi Sa'ad bin Abi Rafi mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, saya mempunyai harta, saya mempunyai uang, saya
mempunyai barang-barang, silahkan kita berbagi dua. Bahkan saat itu Sa'ad bin Abi Rafiq mengatakan, saya juga punya istri dua. Kalau ente mau, silahkan anda ambil ente yang mana gitu. Itu saking baiknya kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak butuh itu semua. Yang saya butuhkan di mana pasar. Lalu Sa'ad bin Abi Rafiq menunjukkan pada Abdurrahman bin Auf pasar di Madinah, yang saat itu ternyata pasar di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian di depan pasar Yahudi tersebut ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, itu tanah siapa? Itu tanah saya, kata Sa'ad bin Abi Rafiq. Bagaimana kalau tanah ini saya jadikan pasar? Kemudian dibangunlah pasar di depan pasar Yahudi tersebut, dan sistemnya berbeda. Kalau pasar Yahudi dia sistem pedagang sewa lapak. Kalau di pasar muslimin, kaum muslimin, jadi pedagang nggak perlu sewa lapak, dia berdagang saja di situ, dibagi-bagi lapaknya. Kemudian kalau ada hasil dibagi hasil. Itu yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga seluruh orang Muhajirin bisa berdagang di pasar kaum muslimin tanpa menyewa, karena mereka memang tidak membawa apa-apa saat hijrah ke Madinah. Dan berkembanglah perekonomian Madinah saat itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjalin kedamaian dalam negara. Jadi berdamai antara penduduk muslim dan non muslim dengan adanya piagam Madinah. Kemudian mengeluarkan hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi ada hak dan kewajiban keluarga negara. Misalnya penduduk non-muslim dikenakan jizyah, pajak, dan mereka berhak untuk hidup tenang di negara Madinah, untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk bertetangga, dan lain-lain. Kemudian membuat konstitusi negara, membuat aturan. Nabi juga dengan landasan piagam Madinah membuat serangkaian aturan negara. Kemudian menyusun pertahanan negara. Kemudian meletakkan dasar-dasar keuangan negara lewat Baitul Mal. Nabi mendirikan Baitul Mal. Kemudian kita lihat prinsip-prinsip Nabi dalam menjalankan kebijakan ekonomi, bahwa Allah penguasa alam semesta, kemudian manusia khalifah, tentunya harus tunduk kepada Allah. Kemudian semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah seizin Allah, oleh karena itu harus dibagi-bagi ya kepada orang yang tidak beruntung. Kemudian kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Jadi zaman Rasulullah tidak boleh nimbun barang. Kemudian eksploitasi dalam bentuk apapun termasuk riba dihilangkan. Jadi tidak ada sistem riba, diganti sistem bagi hasil. Kemudian sistem warisan, ada sistem diwarisan. Setelah orang meninggal, dulu dikembangkan fikih mawaris. Kemudian menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang miskin. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat tradisi dan praktik ekonomi pada masa kenabian SAW. Rasulullah sudah mengatur pemasukan negara. Saat itu ada pemasukan negara haraj, pajak tanah, kemudian ada zakat, ada khum, ada jizyah, ya, pemasukan negara, dan ada pemasukan lainnya. Kemudian pengeluarannya adalah penyebaran Islam, pertahanan keamanan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan pengetahuan, penyediaan fasilitas layanan kesejahteraan sosial. Kita lihat Rasulullah berhasil melakukan penyebaran Islam, sehingga pada saat itu terjadi peningkatan permintaan dan penawaran. Peningkatan penawaran meningkat, maka menaikkan pendapatan Baitul Mal karena pendapatan masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat yang meningkat ini meningkatkan konsumsi. Konsumsi meningkat, meningkatkan investasi, kemudian jangka panjang meningkatkan pendapatan nasional. Mungkin itu dan saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.